tidak mungkin lagi dia hidup bagi dosa. Benar? Yesus mati satu kali di dalam penebusan untuk menebus dosa umat manusia. Tapi dengar, hal yang sama ketika dia bangkit, dia sedang membalikkan semuanya. Kemenangan dinyatakan bagi semuanya. Hal yang sama, bagaimana saudara untuk engkau mengalami hidup dalam kekudusan? Yang pertama, cara berpikir kita ubah dengan engkau berpikir, saya sudah mati bagi dosa. Setiap keinginan dosa, setiap kemauan dosa, harus hari ini sudah mati. Yang ada hari ini, keinginan di dalam roh, yaitu buah roh yang mengalir di sana. Salah satunya kekudusan yang kita harus terima daripada Tuhan. Katakan amin. Saudara, perhatikan gini. Right believing produce right life. Maksudnya apa? Waktu saudara punya sebuah kepercayaan yang benar di dalam Kristus. Saya sudah mati. Yang terjadi adalah engkau akan menghasilkan hidup yang benar. Hidup yang semakin jauh lebih baik. Dan hidup ini akan membawa saudara kepada yang namanya kekudusan Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Saudara, mungkin gak kita bisa hidup dalam kudusan? Sangat mungkin. Next, saudara. Yang kedua, bagaimana saudara bisa mengalami kekudusan? Saya coba tulis di dalam Galatia 3, yaitu dengan kita tinggal di dalam kasih karunia. Pertanyaannya, apa itu kasih karunia? Siapakah kasih karunia ini? Di dalam Galatia 3 ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Maksudnya apa? Gini, waktu Yesus belum datang, kita ada di bawah yang namanya hukum Taurat. Tetapi setelah Yesus datang, Yesus menggenapkan setiap tuntutan hukum Taurat di dalam pribadi Yesus. Sehingga hari ini kita ada di dalam Kristus, tidak lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Katakan amin dulu sampai sini. Nah, maksudnya apa? Perhatikan gini. Saudara, hukum Taurat mendasarkan sesuatu pada perbuatan. Tetapi di dalam kasih karunia, di dalam Yesus, kita diajar untuk mendasarkan pada yang namanya faith, iman. Nah, bagaimana saudara untuk kita mengalami? Kita harus tinggal di dalam yang namanya iman. Kasih karunia Tuhan ini. Di dalam Roma 10 ayat yang keempat dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Maksudnya apa? Kita hari ini dibenarkan bukan karena kita melakukan perbuatan benar dulu. Enggak. Kita dibenarkan karena kita percaya kepada Yesus yang membenarkan setiap orang percaya. Tangkap ini dulu, katakan yes. Maksudnya gini saudara, kalau saya balik, mungkinkah Yesus menguduskan orang yang hidupnya mungkin kurang kudus secara perbuatan? Awalnya gitu. Kalau saya balik pertanyaan gini, apakah Yesus perlu berdosa dulu untuk menjadi orang berdosa? Perlu nggak? Yesus perlu berdosa dulu untuk menjadi orang berdosa? Enggak. Justru waktu dia dijadikan berdosa, dia itu sedang tanggung semua. Bahkan firman Tuhan berkata, ditimpakan semua dosa manusia ke atasnya. Sampai Bapa itu memalingkan mukanya. Nah, ini bicara hal yang sama. Kita mungkin memulai tidak dari perbuatan dulu, tapi dari sebuah cara pandang bahwa kita dikuduskan waktu kita justru tinggal di dalam kebenaran Tuhan, yaitu di dalam kasih karunia-Nya. Kalau saudara tidak tinggal dalam kasih karunia-Nya, sebenarnya ini yang akan justru terjadi buat kita. Perhatikan ini. Di dalam Bilangan 5 ayat 1 sampai yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel, supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan,
dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Lanjut, baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan. Haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Perhatikan, kalau kita tetap tinggal dalam namanya tuntutan Taurat, ini yang harus terjadi. Orang yang sakit kusta, orang yang artinya apa nih? Ngalami kusta. Kusta disebut penyakit yang saudara, yang dikutuk, gak bisa disembuhkan. Dia harus dikatakan najis, dia harus keluar dari perkemahan. Orang yang mengeluarkan lelehan, lelehan bisa jadi pendarahan. Bisa jadi orang yang haid, harus keluar dari perkemahan, najis. Yang ketiga, orang yang nyentuh mayat, dia najis. Pertanyaan saya, sebenarnya kalau hukum ini harus diterapkan, kita harus terapkan ini semuanya. Betul atau tidak? Sekarang kalau saya lihat apa yang Yesus lakukan, ini ada di perjanjian lama. Perjanjian lama itu bayang-bayang, perjanjian baru itu penggenapannya. Perjanjian lama bayang-bayang, shadow, perjanjian baru substance-nya. Perhatikan ini. Perhatikan. Saudara, lihat ini. Ini seorang laki-laki yang kusta. Apa yang dilakukan oleh Taurat? Di Taurat, orang yang kusta harus meninggalkan. Dia harus pakai baju, dia harus menutupi semuanya, dan dia tidak boleh langsung berpapasan langsung sama orang. Kalau berpapasan dengan orang, dia harus berkata, najis, najis, najis. Saudara perhatikan, semenjak dia didiagnosa kusta, dia harus keluar dari keluarganya dan perkemahannya. Maksud saya mau ajar saudara gini loh. Saudara nungin, justru waktu Yesus ada di dunia, orang yang kusta ini justru dipegang sama Yesus dan disembuhkan Yesus. Jadi tahir. Maksud saya mau ajak apa? Bagaimana supaya bisa mengalami kekudusan waktu saudara tinggal di dalam kasih karunia yang Yesus lakukan itu. Kasih karunia itu tidak membuat yang najis menular buat engkau. Tapi kasih karunia Tuhan membuat apa yang najis justru jadi tahir di sana. Katakan amin. Saudara lihat ini. Lah kusta ini bicara apa? Orang yang punya dosa yang muncul kelihatan. Orang-orang kayak gini malu, saudara. Malu dan mengalami penolakan dari mana-mana. Berapa banyak di sekeliling kita orang-orang yang hidupnya sebenarnya dikenal najis. Tapi saya berdoa, lewat ketika kita hidup dalam kasih karunia yang Bapak Ibu terima dari Tuhan, itu yang Bapak Ibu alirkan buat mereka, untuk mereka mengenal Tuhan dan hidupnya dipulihkan. Katakan amin. Kusta bicara orang yang punya dosa yang kelihatan di luar. Yang kedua, bicara ini, perempuan pendarahan 12 tahun. Orang pendarahan, saudara, 12 tahun Alkitab mencatat semua yang ada padanya dihabiskan. Dan dia hidupnya semakin lebih parah lagi penyakitnya. Orang pendarahan tidak boleh masuk dalam sebuah perkumpulan. Tapi lihat, di cerita itu ketika didengarnya Yesus, perhatikan, ketika didengarnya Yesus, saya yakin perempuan ini nggak berani keluar dari rumahnya kalau dia tidak pernah melihat Yesus yang penuh kasih karunia itu. Betul? Karena hukumnya jelas, dia orang Yahudi, gak mungkin dia keluar. Tapi ada sesuatu yang mendorong, imannya mendorong dia untuk dia berkata gini, aku harus ketemu dengan sang sumber kasih karunia ini. Dia berjalan di tengah sakitnya, dan ketika dia menyentuh ujung jubahnya, apa yang terjadi? Apa yang najis dari perempuan ini justru disembuhkan oleh kasih karunia Tuhan yang mengalir dari hidup Yesus. Orang yang tinggal dalam kasih karunia akan membawa kekudusan bagi sekelilingnya. Katakan amin. Perempuan ini, saudara, sakit pendarahan apa? Bicara apa yang namanya orang yang lelehan ini? Orang yang berdosa, ditutup, orang lain nggak tahu, dia yang tahu.
Dia sembunyikan itu. Tapi dalam dorongan dia untuk berkata, kamu harus gini, ada intimidasi. Orang yang seperti ini saudara, harus ketemu dengan sumber kasih karunia dan hidup dalam kasih karunia. Hidupnya akan mengalami pemulihan Tuhan. Yang ketiga, saudara lihat ini. Anak Yairus yang mati. Dikatakan tadi orang yang nyentuh orang mati aja jadi najis. Tapi Yesus berkata, sudah diceritakan, ngapain nyusahin Yesus? Ngapain nyusahin guru? Anakmu udah mati. Ketika Yesus datang, semuanya disuruh pergi. Lalu diajak orang tua dan beberapa muridnya. Lalu nyentuh orang ini dan berkata, bangunlah nak. Harusnya waktu Yesus nyentuh, najis gak harusnya? Najis. Tetapi kenapa ini malah bangun? Yesus ingin menggenapkan apa yang ada di dalam Taurat. Bahwa orang yang tetap dalam perbuatan, saudara, gak mungkin bisa. Tapi waktu kita lihat dalam whole gambar besarnya, ada kasih karunia Tuhan di sana. Hidup kita akan justru mengalirkan kekudusan demi kekudusan, kesucian demi kesucian, yang kita akan membawa dampak bagi sekeliling kita. Katakan amin. Saudara, saya tutup dengan kesaksian ini. Saya melayani rata-rata orang-orang yang saya layani, orang-orang yang sederhana dan orang-orang yang rata-rata punya masa lalu yang sangat buruk sekali. Nah, salah satunya, maaf saudara, ini yang saya layani adalah orang mantan pelacur. Dia juga jadi istri simpanannya orang. Nah, apa yang saya mau sampaikan? Dia punya 4 anak, saudara. 4 anak ini lahir dari bapak yang beda-beda. Dan bapaknya di mana, saya itu juga bingung. Suatu kali dia datang ke gereja. Waktu dia datang ke gereja, maaf saudara, selalu kalau ada orang seperti ini datang di gereja, gereja itu seringkali sudah punya sebuah standar hukum, SOP yang harus dilakukan. Orang ini diajak, harus pelepasan, harus ini itu. Saudara dengerin baik-baik. Gak salah apa yang dilakukan gereja. Tapi karena orang ini belum ketemu dengan yang namanya kasih karunia Tuhan. Apa yang terjadi? Gak berapa lama dia coba ikut dengan kegiatan, coba begini. Ujungnya saudara, jebol juga dan keluar dari gereja. Dan dia berkata, saya gak bisa Pak dengan cara gitu. Itu udah berkali-kali sampai akhirnya dia punya pikiran. Apakah Tuhannya orang Kristen bisa memulihkan saya? Saya sudah ikutin semua. Dia sempat nyebrang ke tempat lain, juga dia nggak ngalami yang namanya damai sejahtera. Sampai suatu kali ketika saya melakukan pelayanan di orang-orang jalanan, saudara, rumah saya ada di daerah Lesti, itu dekatan dengan Pasar Pakis, dan Pasar Pakis itu daerah sekitarnya itu Kembang Kuning. Saudara tahulah nanti searching Kembang Kuning di Surabaya itu tempat apa? Itu tempat yang kuburan tapi yang ramenya bukan main, saudara. Kalau malam, nah, saudara tahu nanti. Dia ada di sana, saudara. Sampai suatu kali ketika saya pelayanan sana, orang ini waktu saya sampaikan berita bahwa anugerah Tuhan yang bisa membawa engkau berubah. Bukan dari keputusan pribadi Anda berkata, aku kuat. Enggak mungkin kuat. Godaan itu akan jauh terus merongrong, saudara. Tapi waktu engkau tinggal di dalam kasih karunia-Nya, kasih karunia grace akan memberi yang namanya kekuatan untuk Anda berkata tidak untuk yang namanya dosa. Tapi Anda harus ketemu dengan sang pribadi ini. Terima kebenarannya seperti yang pertama saya sampaikan. Lah perempuan ini waktu dengar itu samar-samar, saudara. Apa yang terjadi? Dia itu terbuka. Gak berapa lama dia datang ke gereja saya. Waktu dia datang ke gereja dia cerita. Dan saya ngomong, ini anakmu semua? Iya. Ini bapaknya siapa? Yang itu Pak. Yang ini anaknya bapak siapa? Yang itu Pak. Kok acek kayak setiap ganti pria, anaknya brojol loro, siji loro gitu Pak, beda. Dan beda semuanya. Waktu saya melayani, saya tanya, Roh Kudus ini apa yang harus? Dia sudah banyak ke gereja, disebutin banyak gereja lah. Dia merasa muak dengan itu, saudara. Sampai akhirnya saya bilang gini, kalau engkau ingin ngalami, ketemu sang sumber, berkata iya untuk kasih karunia. Saya ajak dia untuk ngalami, saya ajak dia, saya bukakan ayat-ayat ini, dia baca, Tuhan tuh mengasihi. Sampai hatinya, cara berpikirnya dia, sampai sadar saya tuh gak dihakimi. Tuhan itu ada di Alkitab orang pelah, Tuhan juga gak ingin. Ketika kebenaran itu masuk dalam hatinya,
Orang ini tuh saudara, gak ngakuin apa-apa. Tiba-tiba di dalam rohnya ada sesuatu. Ketika dia ya untuk Kristus, ya untuk karya Kristus menerimanya. Dalam rohnya muncul kekuatan untuk berkata tidak untuk yang namanya dosa. Dia terikat dengan yang namanya ini saudara. Kalau orang kayak gitu tuh, entah saudara tahu nggak? Mereka pakai ilmu lintrek. You know lintrek Bapak Ibu? Lintrek tahu saudara? Yang modelnya itu kalau pengen sama lakinya orang itu sampai pakai gitu. Saya kan nggak ngerti. Tiba-tiba dia memberi gini. Waktu dia dibaptis saudara, itu semua susuk 50, susuk 100 itu keluar semua saudara. Dan orang ini hari ini dipulihkan jadi orang yang merdeka. Pertanyaan saya suruh apa dia dulu? Saya hanya bilang kayak gini, kenali Yesus yang kau sembah sangat mengasihi hidup. Waktu dia lihat itu dalam gambarannya, hidupnya dipulihkan. Dan kalau saudara tahu, yang berdiri di depan saudara ini, kalau bukan Yesus yang menangkap hidupnya, orang yang berdiri di depan saudara mungkin akan hidup selamanya ada di sebuah diskotik. Tapi orang yang di depan saudara ini sadar ketika semuanya memuakkan, ada satu kasih yang menangkap hidupnya dan berkata, kasih karuniaku cukup. Karena orang kalau sudah jatuh bangun dalam dosa, muak sama hidupnya. Itu yang saya alami. Sudah didoakan, sudah ditumpangi tangan, wes geblak berkali-kali. Orang berubah, ambil komitmen, aku tidak akan dosa. Besoknya dosa lagi, saudara. Gak berapa lama gitu. Sampai ketika kebenaran Kristus masuk, hidup diubahkan. Diubahkan. Secara supranatural, tapi natural. Tuhan mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Saya punya klip 5 menit, maaf agak kepanjangan. Saudara, lihat ini. Coba renungkan, kalau itu saudara, saya berharap responi Tuhan dan berkata, terlalu besar Tuhan kasihnya dalam hidup saya. Tolong silakan klipnya boleh disetel. Haleluya. Haleluya. 5 menit, oke. Iya. Ini bicara tentang apa? Orang kusta itu saudara, yang divisualisasikan dan dia mengalami kuasa Tuhan. Bisa? Di setel. Iya, biar bangun saudara. Iya. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Amen. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, apa yang Yesus sampaikan di sana. Nor about your body, what you will put on. Coba merenung gini. Yang kusta itu saya dan saudara. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so yang kusta itu anggap aja gitu. Anaknya nggak bisa sentuh dia. Dia harus terkucilkan dari sebuah komunitas. Oh, you of little faith. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock.
Tapi hari ini, haleluya, haleluya. Hari ini, saya nggak tahu apa yang saudara hadapi hari ini. Tapi ketika Bapak Gembala mendapat tuntunan Tuhan, saya berdoa dari sekian waktu yang lalu. Tuhan, apa yang saya hendak sampaikan? Tuhan bicara dalam roh saya. Mungkin ada di antara engkau yang sudah berkomitmen, aku mau jadi suami yang baik, aku mau jadi gini, aku mau melakukan ini, saya nggak mau selingkuh lagi, saya nggak mau gini. Bagus komitmen saudara. Tapi berapa lama banyak orang akhirnya gagal dan gagal. Sampai akhirnya engkau berkata, aku nggak gereja-gerejaan lah. Karena engkau merasa malu dengan hidupmu. Dan engkau mulai terintimidasi. Maka banyak orang akhirnya nggak mau ke gereja gara-gara dengan pernyataan, aku tak bereskan dulu baru aku ke gereja. Dengar, tidak mungkin kau bisa membereskan hidupmu tanpa Yesus. Tapi waktu engkau berkata, Yesus aku perlu. Saudara, itulah kita orang kusta itu. Sama hari ini kita dengan terbuka. Gak ada orang yang menghakimi kita hari. Sebagai hamba Tuhan hari sampaikan, saya tahu gereja ini ada dalam tuntunan Tuhan. Tuhan ingin membawa saudara semakin dekat, menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi saudara. Ada engkau punya masalah-masalah lain dalam pergumulanmu. Ada suami istri yang terikat dengan pornografi, teringat dengan banyak hal. Saudara, satu hal yang saya mau sampaikan, jangan berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Hari terima kebenaran Kristus, tinggal ubah cara berpikirmu dan izinkan kasih karunia Tuhan turun atas hidupmu. Itu yang akan memulihkan hidup. Kalau ada di antara engkau hari ini yang berkata, Tuhan itu aku, mari sama-sama di tempat dudukmu, gak usah maju. Saya gak mau mempermalukan kita. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Setiap kita yang berkata, Tuhan aku juga gak, kadang aku seperti orang kusta itu. Ayo angkat tangan kita sama-sama. Kita berdoa, Tuhan, I need you Lord, I need you Lord, I need you Lord. Aku perlu engkau Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebelum kita selesai hari ini, saudara, engkau mari berjujurlah di hadapan Tuhan. Buka apa adanya hidupmu. Mungkin suamimu tidak pernah tahu, mungkin istrimu tidak pernah tahu. Tapi dengan apa adanya engkau di hadapan Tuhan, Tuhan akan menerobos, membawa pemulihan di dalam hidupmu. Hari ini biarkan kasih karunia Tuhan turun atas hidup setiap kita. Haleluya. Ayo sembah dia, sembah dia. Secara pribadi, kalau ada di antara engkau hari ini yang mengalami, Tuhan ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Aku gak lebih baik daripada suamiku, aku gak lebih baik daripada anak-anakku. Oriala makara namanya Santo. Haleluya, haleluya. Oriala bala bayar Santo. Shikara bala bayar. Oriala bakana basakana bakara la bayana bayana. Oriala bakata karena terus sembah. Ada kuasa Tuhan yang mengalir, memulihkan hidup setiap kita. Oriala bakata karena bakara. Oriala bakata terus mengalir. Ada sesuatu yang mengalir hari ini. Yes. Oriala pemurnian, pekudusan dalam anugerahnya mengalir buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kalau Bapak Ibu hari ini datang dengan suami atau istri saudara, mungkin ada anak-anak saudara, gandeng tangannya, gandeng tangan suami istrimu. Mungkin ada anak-anakmu, gandeng semua, berkata, ayo tinggal di dalam kekudusan Tuhan, tinggal di dalam anugerah Tuhan. Oriana masyakana saran, katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu. Amin. Bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda
Bapak Ibu, saya mau berdoa buat yang pria-pria. Bapak Ibu yang pria, tolong angkat tanganmu di tempatmu masing-masing. Saudara, Roh Kudus bicara sesuatu. Kalau engkau pernah melakukan banyak kesalahan di masa lalu, dan apa yang engkau lakukan itu masih menggores dalam hati istrimu, anak-anakmu hari ini, biarkan Tuhan memulihkan dalam hidupmu. Ikutin doa saya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hari ini aku terima cara pandang ilahi, cara berpikir ilahi. Aku hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Setiap ikatan, setiap belenggu, setiap dosa-dosa masa lalu hari ini dipatahkan di dalam nama Yesus. Aku tinggal, aku hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini aku terima kemerdekaan, kelepasan daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Katakan amin. Buat yang wanita-wanita, saya mau berdoa buat yang wanita. Ibu-ibu, mari angkat tanganmu dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat tangan-tangan. Ibu-ibu, Tuhan bicara sesuatu. Kalau engkau pernah melihat suami bersalah, dengar, jangan tuntut dia dalam Taurat. Suamimu bisa berubah ketika dia hidup dalam kudusan, ketika justru kasih karunia mengalir lewat hidupmu. Ini aku berdoa, setiap kepahitan, setiap trauma masa lalu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ora nama, setiap trauma, setiap kesalahan yang kau lihat dari suamimu, setiap hal-hal yang tidak baik yang suamimu perlakukan dalam hidup hari ini, di dalam nama Yesus, yang setan sering ingatkan dalam hidup, dicabut dalam nama Yesus. Hamba berdoa, setiap keluarga-keluarga mengalami pemulihan. Ada kekudusan ilahi yang mengalir hari ini. Tidak ada kesempatan celah untuk setan menggocok kami. Kami menjadi orang-orang merdeka di dalam Yesus Tuhan. Setiap wanita, setiap ibu-ibu di tempat ini, mereka menjadi wanita-wanita yang bijak dan strong di dalam Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Ikutin doa saya. Di dalam nama Yesus, saya terima kelimpahan kasih karunia. Dan hari ini saya mengalirkan pengampunan di dalam nama Yesus. Tuhan memulihkan keluarga saya. Aku dan seisi keluargaku akan melayani Tuhan seumur hidupku. Katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu.